Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci oleh orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin terketuk hatinya, karena dahulu ia di keinderaan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. Setelah istrinya mendengar kata-kata suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu. Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di perdagangan buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut akan orang memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Jika Tuan mempunyai belas kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan. Orang-orang di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu, orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari batu. Setelah ia berpikir seperti itu, di dalam hatinya ia pun pergi ke hutan menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh oleh si miskin. Sambil menceritakan apa yang terjadi, istrinya pun menangis dan tidak mau memakan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja, dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun merasa terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba ingin meminta buah mangga yang jatuh ke tanah tuanku "Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu?" untuk dimakan, tuanku. "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri, si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri kembali menangis, menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja dengan cara yang sama. Si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil,
banyak pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya pada waktu yang baik dan tepat. Pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu, sang istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam berpenampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Mara Karman, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelona kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya, dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota-kota, barit, dan serta menteri, rakyat, dan raja-raja besar. Terkabulah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.